Selamat datang dalam video biografi singkat tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hari ini, kita akan mengenal lebih dekat sosok Kapitan Patipura, pahlawan yang gagah, berani, dari tanah Maluku. Mari kita telusuri jejak perjuangannya dari awal hingga akhir hayatnya. Thomas Matulessy, itulah nama asli yang kelak dikenal sebagai Kapitan Patipura. Ia lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di sebuah negara kecil bernama Haria yang terletak di Pulau Saparua, Maluku. Ia adalah putra dari pasangan Frans Matulessy dan Francina Silahoi. Sejak kecil, Thomas dikenal sebagai anak yang pemberani, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Memasuki usia dewasa pada tahun 1810 saat Maluku berada di bawah kekuasaan Inggris. Thomas memutuskan untuk bergabung dengan pasukan militer Inggris yang dikenal dengan nama Amboina Corps. Disinilah ia mengasah kemampuan militernya berkat kedisiplinan, keberanian, dan kemampuannya dalam strategi perang. Ia berhasil mencapai perangkat sersan mayor. Pengalaman ini sangat berharga bagi perjuangannya kelak. Namun, situasi berubah pada tahun 1816 ketika Inggris menyerahkan kembali Maluku kepada Belanda. Kembalinya Belanda membawa petaka bagi rakyat-rakyat Maluku. Pijakan-pijakan yang merugikan mulai diberlakukan seperti monopoli perdagangan rempah-rempah, pajak yang sangat tinggi, kerja paksa yang merampas hak rakyat, serta penindasan yang semakin tak tertahankan. Rakyat Maluku pun marah dan mulai merencanakan perlawanan. Puncaknya, pada tanggal 14 Mei 1817, para tokoh masyarakat dari berbagai penjuru Maluku mengadakan pertemuan penting. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk mengangkat Thomas Matulessy sebagai pemimpin perlawanan. Sejak saat itu, ia resmi menyandang gelar Kapitan Patipura dengan semangat membara. Ia memimpin rakyat Maluku untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda dan mengakhiri penindasan yang telah lama mereka derita. Hanya sehari setelah pengangkatannya, tepatnya pada tanggal 15 Mei 1817, Patipura menunjukkan kegigihannya. Ia memimpin rakyat Maluku dalam penyerbuan besar-besaran ke benteng Duurstede yang terletak di Pulau Saparua. Serangan ini berjalan dengan gemilang. Benteng berhasil direbut dan residen Belanda, Johannes van den Berg, tewas dalam pertempuran tersebut. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah yang membangkitkan semangat juang seluruh rakyat Maluku. Dalam perjuangannya, ia juga didukung oleh tokoh-tokoh seperti Antoni Reboek, Paulus Tiahahu, dan Martha Christina Tiahahu. Meskipun sempat meraih beberapa kemenangan, perjuangan Patipura menghadapi tantangan berat. Persenjataan Belanda jauh lebih lengkap dan modern. Belanda pun mengirim pasukan tambahan dari Batavia dengan berbagai cara, termasuk operasi militer besar dan bantuan dari pihak pengkhianat. Belanda akhirnya berhasil menangkap Patipura pada tanggal 11 November 1817. Setelah ditahan dan diadili, Patipura dijatuhi hukuman mati. Namun, sebelum hukuman dilaksanakan, Belanda beberapa kali berusaha membujuknya agar mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Mereka menawarkan berbagai imbalan, tetapi Patipura menolak dengan tegas. Ia lebih memilih mati daripada mengkhianati rakyatnya. Pada tanggal 16 Desember 1817, di benteng New Victoria, Ambon, Patipura menjalani hukuman gantung. Ia gugur di usia yang masih sangat muda, baru 34 tahun. Meskipun tubuhnya telah tiada, semangat dan pengorbanan Patipura tetap hidup. Pemerintah Indonesia tidak melupakan jasanya. Pada tanggal 6 November 1973, melalui keputusan Presiden nomor 087 TK tahun 1973, Patipura secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Dari kisah Kapitan Patipura, kita belajar banyak hal. Cinta tanah air, keberanian melawan penindasan, sikap pantang menyerah, dan kerelaan berkorban demi bangsa dan rakyat. Semangat perjuangannya akan selalu menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Patipura adalah pahlawan sejati yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih telah menyaksikan.